Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai ketokohan Kyai Haji Wahid Hasyim. Kelompok 5 ini beranggotakan Nazla Thorik Badres, Naresya Primadita, Niswatul Yunitasari, Nur Hamidah, Palupi Rizka Rahmadoni, Nabila Mutia Syahwa, Raja Faris Fakhir, Rehan Raisul Fakih, Reski Mustafa, Rifkoh Akila, dan juga saya sendiri, Sasabila. Profil Kyai Haji Wahid Hasyim. Wahid Hasyim ini adalah salah satu tokoh, pendiri dan juga pemimpin Nahdlatul Ulama atau disebut dengan NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia juga. Intinya, pernah ikut mendirikan dan juga menjadi ketua yang menghimpun organisasi-organisasi Islam di Indonesia pada masa penjajahan Jepang hingga kemerdekaan. Wahid Hasyim ini juga aktif dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia melawan penjajah Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, ia juga terlibat dalam politik dan juga menjabat sebagai Menteri Agama Indonesia dalam beberapa kabinet. Sebagai Ketua Tanfidiyah PBNU tahun 1948 dan juga pemimpin dan juga pengasuh kedua pesantren Tebu Ireng pada tahun 1947 sampai 1950 ini. Merupakan reformis dunia pendidikan pesantren dan juga pendidikan Islam Indonesia. Ia dikenal juga sebagai pendiri IAIN. Berikut saya serahkan kepada teman selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah dasar pendidikan Islam Kyai Haji Abdul Wahid Hasyim. Dasar pendidikan Islam terbagi menjadi dua, yaitu landasan ideal dan landasan operasional. Para pemikir Islam membagi sumber dasar atau nilai-nilai ideal yang dijadikan acuan dalam pendidikan Islam menjadi 4 bagian, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, alam semesta, dan ijtihad. Wahid Hasyim menjelaskan bahwa landasan Islam adalah logika dan hukum alam. Agama itu rasional, dan orang yang tidak sepenuhnya rasional tidak mempunyai agama. Islam didasarkan pada wahyu ilahi, sesuai dengan akal dan otak. Ia mengutip hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada agama bagi orang bodoh. Islam tidak hanya menghargai akal dan otak yang sehat, tetapi juga mengajarkan manusia bagaimana menyelidiki, merefleksikan, dan mengkaji seluruh ajaran Islam. Hal ini dianjurkan oleh Islam karena Islam memberikan ajaran yang sehat. Inilah ajaran Al-Quran dari surat Al-Imran ayat 159. Jika kamu telah mendapat kepastian, bertawakallah kepada Allah. Untuk selanjutnya yaitu lanjutan dari pembahasan yang sebelumnya, yaitu masih dalam pembahasan dasar pendidikan Islam Kyai Haji Abdul Wahid Hasyim. Wahid Hasyim meyakini kecerdasan manusia berkembang. Ilmu pengetahuan menjadi semakin kompleks. Di sisi lain, agama telah membawa sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang pada masanya. Oleh karena itu, ideologi adalah perintah pertama Islam, ungkap Wahid Hasyim dalam pidatonya saat mengumumkan program kerja Departemen Agama periode 1951 sampai 1952. Jika kita melihat dari segi pendidikan dasar Wahid Hasyim, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa akal manusia pasti berkembang seiring berjalannya waktu. Beliau menegaskan masyarakat harus selalu melakukan refleksi dan mendalami ajaran Islam untuk melakukan pembaharuan, karena dapat mengimbangi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, tujuan pendidikan menurut Kyai Haji Abdul Wahid Hasyim. Menurut Wahid Hasyim, tujuan pendidikan adalah untuk mendorong peserta didik agar memiliki akhlak, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperoleh kecakapan hidup. Artinya, dengan ilmu yang dimilikinya, ia dapat hidup layak di masyarakat atau mandiri. Oleh karena itu, tujuan pendidikan Wahid Hasyim bersifat teologis atau ketuhanan dan berpusat pada kemanusiaan. Artinya, pendidikan harus memenuhi kebutuhan dunia dan tanah air, serta moralitas dan etika. Penekanannya diberikan pada kemampuan kognitif atau iman, emosional atau pengetahuan, serta psikomotrik atau amal dan akhlak mulia.
Menurut Sofiyullah, tujuan pemikiran Wahid Hasyim lebih substansif dan komprehensif, dan akan lebih indah jika corak berpikir tersebut dapat diwariskan kepada generasi bangsa ini. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa tujuan pendidikan menurut Wahid Hasyim adalah untuk memenuhi kebutuhan akhirat dan dunia, serta moralitas dan etika. Yang selanjutnya yaitu upaya Kiai Haji Wahid Hasyim dalam pendidikan Islam. Upaya Kiai Haji Wahid Hasyim dalam peningkatan kualitas sumber daya umat Islam adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan lembaga pendidikan pesantren. Upaya pembaruan pendidikan Islam yang lain dilakukan oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, yakni ketika melakukan pembaruan di Madrasah Nizamiyah dengan memperkenalkan kursus pidato, bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan mengetik. Cara-cara demikian membuat jumlah santri meningkat semakin banyak. Dalam pandangannya, Kiai Haji Wahid Hasyim melihat bahwa pendidikan Islam harus bebas dari belenggu fanatisme ataupun pandangan sempit dalam keagamaan yang disampaikan saat pidato pembukaan perguruan tinggi agama Islam negeri di Yogyakarta. Kiai Haji Wahid Hasyim mengharapkan pendidikan Islam yang demokratis. Selanjutnya ada Wahid Hasyim dan asas kebangsaan dan kemanusiaan berpayung keislaman. Wahid Hasyim adalah sosok yang tangguh, mampu menghadapi perbedaan pandangan dari berbagai ulama, di mana politik dan penggunaan bahasa asing hanya sebagai alat perjuangan. Hal ini membuat banyak tokoh dan ulama Islam saat ini sepakat bahwa mencintai tanah air memerlukan berbagai perjuangan dan kemajuan pesantren juga harus diupayakan. Inilah tokoh Wahid Hasyim yang berbicara tentang rivalitas dalam perebutan tanah air tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Baik, saya lanjutkan tentang Wahid Hasyim dan asas kebangsaan dan kemanusiaan berpayung keislaman. Pentingnya nilai-nilai Islam dalam menghidupkan kembali kemanusiaan dan nasionalisme. Dalam perspektif Kiai Haji Wahid Hasyim, ada hubungan erat antara Islam, kemanusiaan, dan nasionalisme. Penerapan nilai-nilai Islam dalam signifikan berkontribusi terhadap terwujudnya masyarakat yang berkeadilan, harmonis, dan berkeadilan sosial. Keterlibatan Wahid Hasyim dalam berbagai bidang dan urusan negara menginspirasinya akan keutamaan penekanan Islam pada urusan negara. Pentingnya kajian fikih dan tasawuf lainnya dalam pendidikan pesantren mengutamakan eksplorasi sejarah Islam dan nasionalisme etnis untuk memperluas khazanah Islam pendidikan kewarganegaraan berbasis agama Islam di Nusantara. Selain itu, berkontribusinya terhadap negara diakui sebagai pahlawan kemerdekaan nasional bersama ayahnya, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kesimpulannya ialah Wahid Hasyim dalam merevitalisasi kemanusiaan dan kebangsaan berdasarkan nilai-nilai keislaman. Wahid Hasyim merupakan seorang ulama, politisi, dan pemimpin organisasi Islam terkemuka di Indonesia pada masanya. Beliau memiliki ketokohan yang kuat dan dididik oleh ayahnya untuk menjadi seorang tokoh bangsa dan Islam yang berpengaruh. Ia memiliki pemahaman yang dalam tentang persoalan ideologi, sosial, dan politik. Salah satu kontribusi utama Wahid Hasyim adalah dalam upaya revitalisasi kemanusiaan dan kebangsaan berbasis nilai-nilai keislaman. Ia mengajukan usulan untuk mengadopsi bahasa asing dan mengedepankan nilai-nilai Islam dalam membangun bangsa. Meskipun usulan ditolak, ia menerima penolakan tersebut dengan jiwa besar dan bersatu dan kesatuan bangsa. Baik teman-teman, mungkin sekian dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.